Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jemaah sekalian rahmatullah, ada seorang ustaz dalam menyampaikan isi ceramahnya sempat melontarkan sebuah kalimat yang berbunyi demokrasi itu haram. Lalu selepas pengajian itu berakhir, datanglah beberapa orang anak muda kepada ustaz tersebut lalu mengajukan waktu untuk berdiskusi. Kata salah seorang pemuda, "Ustaz, kami ingin berdiskusi dengan Ustaz tentang suatu hal yang Ustaz tadi sampaikan. Ustaz tadi mengatakan kalimat bahwasanya demokrasi itu haram. Kami tidak setuju dengan itu, Ustaz." Lalu sang Ustaz pun bertanya, "Jadi menurut kalian bagaimanakah demokrasi itu?" Maka kata pemuda itu, "Menurut kami demokrasi itu bukan haram, melainkan syirik." Subhanallah. Nah, saudaraku rahimahullah, sebagaimana kita sama ketahui, justru faham ideologi jalan hidup demokrasi inilah yang sedang menggejala di seluruh dunia dewasa ini. Dan tentunya dengan panglima juru kampanye utamanya adalah negara adidaya Amerika sebagai ujung tombaknya. Amerika sangat berkepentingan untuk memastikan bahwa di seluruh negeri-negeri dari ujung timur hingga barat, termasuk di negeri kaum muslimin, faham demokrasi menjadi faham tunggal yang diberlakukan. Alasan mereka karena demokrasi merupakan sebuah faham yang modern dan dia sangat sesuai dengan masyarakat modern. Lalu kita pun teringat beberapa waktu yang lalu di bulan Februari tahun 2009 ini datang pejabat tinggi negara adidaya tersebut, yaitu Menteri Luar Negerinya, seorang perempuan yang begitu menginjakkan kakinya di negeri kita Indonesia ini, langsung mengeluarkan sebuah kalimat yang dimuat oleh berbagai media sebagai headline bahwasanya demokrasi dengan Islam tidaklah bertentangan. Jika kalimat ini keluar dari mulut perempuan yang bukan muslim alias kafir ini, kita tidaklah heran, kita tidaklah bingung. Tetapi kemudian yang kita herankan adalah setelah perempuan ini menyampaikan kalimat tersebut, tiba-tiba beberapa orang di negeri ini yang status umumnya adalah tokoh Islam, mereka dianggap sebagai pemuka kaum muslimin, mengikuti suara atau kalimat tersebut. Kemana-mana mereka mengatakan Islam dengan demokrasi tidak bertentangan. Benarkah demikian? Nah, saudaraku rahimahullah, demokrasi adalah sebuah faham yang secara bahasa, kata demokrasi itu sendiri terdiri dari dua kata, yaitu kata demos yang berarti rakyat dan kata kratos yang berarti hukum atau kekuasaan atau wewenang membuat aturan. Jadi masyarakat yang demokratis menurut kacamata pemahaman kalimat demokrasi itu adalah masyarakat di mana yang menentukan sebagai penguasa, sebagai penentu kedaulatan di dalam masyarakat itu adalah rakyat. Dengan kata lain, kedaulatan di tangan rakyat. Nah, pertanyaannya, apakah memang faham seperti ini sejalan dengan Islam? Apakah memang Islam menyatakan bahwa kedaulatan itu di tangan manusia? Ataukah sebenarnya Islam memiliki faham yang sangat berbeda, yaitu faham bahwasanya kedaulatan adalah di tangan Allah Ta'ala? Apatah lagi kalau kita kembali kepada akar kata Islam itu sendiri. Islam, saudaraku rahimahumullah, berasal dari makna menyerahkan diri,
aslama man fis samawati wal ard tau'an aw karhan wa ilaihi yurja'un. Berserah diri segenap apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah kembalinya segala sesuatu. Jadi saudaraku rahimakumullah, berdasarkan hal ini sesungguhnya kita memahami bahwa Islam justru menawarkan kedaulatan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan manusialah yang sepatutnya menundukkan diri, menyerahkan diri kepada kedaulatan Allah taala itu. Oleh karenanya, di dalam sebuah masyarakat yang Islam, masyarakat di mana umatnya benar-benar ingin menundukkan dirinya kepada Allah taala, maka mereka akan memperjuangkan, akan memastikan bahwasanya Allah lah yang berdaulat. Dan itu bermakna bahwasanya hukum Allah lah yang berdaulat di dalam masyarakat itu. Dan masyarakat itulah yang menyesuaikan dirinya dengan hukum Allah taala. Dan bila di dalam sebuah masyarakat hukum Allah yang ditinggikan, maka tidak ada satu manusia pun yang boleh tepuk dada, yang boleh membusungkan dada, yang merasa dirinya yang paling berjasa di tengah masyarakat itu. Kenapa? Karena tidak seorang manusia pun yang turut serta di dalam merumuskan hukum yang berlaku di tengah masyarakat. Tetapi demokrasi adalah sebuah ajaran yang membuka pintu selebar-lebarnya bagi sekumpulan manusia yang disebut sebagai lawmakers, sebagai anggota legislatif, sebagai wakil rakyat yang ditunjuk oleh sekumpulan besar masyarakat luas yang masih percaya kepada jalan tersebut untuk diserahkan hak wewenang memutuskan hukum dan undang-undang. Padahal di dalam Islam, penentuan hukum dan undang-undang ini disebut dengan istilah tasyri' adalah sepenuhnya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam surat Al-Maidah ayat 49, Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum ay yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Dan hendaknya kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah taala, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Saudaraku rahimakumullah, hal ini kembali memicu pertanyaan, apakah demokrasi itu sekedar haram ataukah dia sesungguhnya menjatuhkan seseorang pada dosa syirik? Wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.